Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait topik 5 ruang kolaborasi, yaitu pendidikan yang memerdekakan dalam ruang kolaborasi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Agita Nini Sofiani, Anis Sufi Nurlatifah, Dewi Masitoh, Karisma Anjas Trianto, Norma Umi Hanifah, dan Rahma Nur Asih. Bahasan pertama terkait ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam kelompok kecil. Mahasiswa membuat sebuah rumusan tentang implementasi kurikulum merdeka dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Rumusan ini dapat mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan adalah suatu tuntunan yang diberikan agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan mengoptimalkan potensi diri dan sesuai kodrat alam dan zaman. Penyesuaian dengan kodrat alam disesuaikan dengan potensi diri anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses, produk, maupun lingkungan belajar. Hal ini memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sesuai potensinya. Pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman memberikan pembelajaran sesuai zaman dengan pengetahuan ilmu teknologi, juga tuntunan zaman abad ke-21, seperti pemikiran kritis dan kreatif. Setiap peserta didik memiliki potensi masing-masing, baik sains, olahraga, seni, dan lainnya. Guru harus berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan potensi mereka sendiri, bukan sekedar memberikan informasi secara pasif. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara berarti menjaga, membina, mendidik dengan kasih sayang dengan menjaga kemerdekaan anak. Dalam hal ini, menjaga kemerdekaan anak berarti memberikan ruang bagi peserta didik dalam eksplorasi minat bakat dan potensi mereka tanpa adanya tekanan. Hal ini juga berarti tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berpikir secara mandiri, mengeksplorasi ide-ide baru. Selain itu, membina dan mendidik dengan kasih sayang menekankan pada hubungan emosional antara guru dan peserta didik. Hal ini meliputi memberikan bimbingan akademis serta juga memberikan perhatian pada kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan. Merdeka berarti tidak tergantung pada siapapun, mandiri, dan tanpa tekanan. Pendidikan yang memerdekakan merujuk pada pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memberdayakan peserta didik supaya menjadi yang mandiri, kritis, dan aktif dalam proses pembelajarannya. Pendidikan yang memerdekakan memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Tujuannya adalah menghasilkan manusia mandiri yang bermakna bagi kehidupan dan masyarakat. Proses pencapaian tujuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, dengan kurikulum yang menyesuaikan tingkat kompleksitas, lingkungan belajar yang bebas dari tekanan psikologis, memberikan ruang kreativitas bagi peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Untuk pertanyaan yang pertama, apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Pada video pertama, praktik baik di sekolah kembang yaitu sekolah berperan sebagai tempat untuk menyiapkan peserta didik sebelum nantinya menjalankan perannya di dalam kehidupan masyarakat sebagai apapun itu nanti. Kemudian, adanya penekanan pentingnya motivasi internal atau kesenangan belajar peserta didik. Anak-anak terlibat aktif dalam
setiap proses pembelajaran, seperti menentukan tujuan belajar, cara melakukan evaluasi, sampai melakukan refleksi proses belajarnya. Selain itu, peserta didik juga diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dunia di sekelilingnya, misalnya menentukan pilihan dan membuat keputusan yang dihargai oleh orang tua dan guru. Berikut ini adalah praktik baik yang dilakukan di Erodia School. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih tujuan dan cara belajarnya. Tidak ada aturan atau tata tertib. Yang ada adalah kesepakatan bersama untuk menghormati kesetaraan. Sekolah juga menyediakan lingkungan belajar yang menunjang kreativitas serta inovasi peserta didik. Kemudian, proses pembelajarannya berbasis proyek, sehingga peserta didik tidak hanya belajar dari guru pengampu, namun juga dari praktisi dari berbagai bidang. Sekolah juga berperan sebagai fasilitator atau penghubung antara peserta didik dengan dunia nyata. Pembelajaran di sekolah tersebut juga membangun empati dan sensitivitas peserta didik terhadap permasalahan kontekstual. Untuk praktik baik di SD 101 Bongan, peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kodratnya. Dengan dukungan optimal dari masyarakat dan keluarga, pembelajaran yang memerdekakan dapat berjalan dengan baik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya pada saat pemilihan lokasi belajar, di mana SD 101 Bongan ini seringkali mengadakan pembelajaran di luar kelas. Mereka memanfaatkan kebun, kandang kambing, dan juga kolam lele untuk pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan belajar pada aksi sosial dan menjadi panitia pada perlombaan. Sanggar Anak Akar juga sudah menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, di mana praktik baik yang dilakukan di dalamnya adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi bersama untuk meningkatkan sarana dan dinamika yang dibutuhkan oleh ekosistem. Kemudian, mereka juga diberikan kesempatan untuk membuat perencanaan sendiri dalam menentukan waktu yang harus dihormati sebagai waktu milik bersama. Sekolah juga menyediakan ruang untuk berkomunikasi dengan peserta didik ketika menentukan capaian pembelajaran. Lalu, apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Berikut ini akan kami paparkan mengenai pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik di SMA Negeri 8 sebagai sekolah mitra kami. Pengembangan jiwa kewirausahaan. SMA Negeri 8 Surakarta menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mereka. Peserta didik diberi kebebasan untuk menjalankan ide-ide bisnis mereka sendiri. Hal ini bisa dilihat pada kegiatan P5, filosofi wirausaha yang berwawasan lingkungan berupa poster peduli lingkungan, kain batik tulis, berbagai kreasi batik jemputan, lilin, vas bunga dari limbah koran, tanaman hias dari limbah organik, serta pupuk organik cair dan padat. Kegiatan P5. Yang pertama ada kreasi batik ekoprint, yang kedua ada pupuk kompos, yang ketiga ada kreasi batik kontemporer, dan yang keempat ada vas bunga dari limbah koran. Kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong ekspresi diri dan kemandirian. Sekolah memberikan kebebasan peserta didik untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Beberapa contoh ekstrakurikuler sebagai berikut. Yang pertama pramuka, yang kedua PMR, yang ketiga karawitan. Penggunaan teknologi untuk pendidikan yang mandiri. Guru sebagai fasilitator manfaatkan teknologi pendidikan seperti platform pembelajaran online, aplikasi pembelajaran adaptif, atau sumber daya digital interaktif untuk memberikan akses kepada peserta didik terhadap materi pelajaran yang bervariasi dan memfasilitasi pembelajaran mandiri di luar kelas. Dalam hal ini, misalnya guru menggunakan game online seperti Quizzes, Kahoot, dan lainnya, atau guru juga bisa menggunakan e-LKPD ataupun e-book untuk memfasilitasi pembelajaran di luar kelas.
Ruangan kelas yang nyaman dan fungsional, memastikan ruangan kelas dilengkapi dengan kursi dan meja yang nyaman, serta pencahayaan yang cukup agar peserta didik dapat fokus dan nyaman selama pembelajaran. Memiliki papan tulis dan LCD yang mudah diakses dan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan efektif. Laboratorium dan ruang khusus. Memiliki laboratorium sains, komputer, atau bahasa yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran praktis dan eksperimental. Menyediakan ruang khusus seperti perpustakaan, studio seni, atau ruang musik untuk mendukung pengembangan minat dan bakat siswa di luar sekolah. Nomor 3. Bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka? Pendidikan inklusif. Guru memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua peserta didik tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi fisik dan mental. Ini melibatkan menyediakan dukungan khusus bagi peserta didik yang membutuhkan, serta memperkuat lingkungan yang inklusif di sekolah. Partisipasi aktif peserta didik. Guru memperkuat peran peserta didik dalam proses pembelajaran dengan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum dan metode pembelajaran. Peserta didik harus merasa memiliki peran dalam menentukan arah pendidikan mereka. Pembelajaran kontekstual. Guru mengintegrasikan pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata dan mendorong penggunaan metode pembelajaran yang menantang dan relevan bagi peserta didik. Ini dapat mencakup proyek-proyek berbasis masalah, kunjungan lapangan, atau kolaborasi dengan komunitas lokal. Selanjutnya adalah pendidikan nilai. Guru mengintegrasikan pembelajaran nilai-nilai moral, etika, dan sosial dalam kurikulum, serta mendukung pengembangan karakter yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip kemanusiaan. Selain itu, ada pelatihan guru yang berkelanjutan. Guru memberikan pelatihan dan dukungan berkelanjutan bagi guru untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang berpihak dan memerdekakan. Hal ini termasuk pelatihan dalam desain kurikulum yang inklusif, strategi pembelajaran aktif, dan pendekatan penilaian yang berorientasi pada perkembangan peserta didik. Evaluasi yang holistik. Guru mengadopsi pendekatan evaluasi yang lebih holistik dan beragam, yang tidak hanya memperhatikan hasil akademis, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, dan psikologis peserta didik. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan stakeholder. Guru melibatkan berbagai pihak. Hal ini termasuk guru, orang tua, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan lainnya dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Hal ini memastikan bahwa pendidikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian dari kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.